Alhamdulillah wa kafah, salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafah wa ba'd. Para senior, orang tua kami, para tokoh, rekan-rekan semua yang kami hormati, kami banggakan. Saya tidak perlu mengulang semua tokoh-tokoh yang terhormat yang tadi sudah disampaikan di depan. Saat ini adalah sesi pertama kita dalam musim kedua MP, yaitu kita akan melaksanakan dialog publik dengan tema 50 tahun KKSS merawat warisan dan menata masa depan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, untuk efisiensi waktu, ada 4 orang pembicara kita pada siang hari ini. Keempatnya mewakili etnis besar yang ada di Sulawesi Selatan. Dan untuk pembicara atau narasumber pertama kita, saya undang dengan hormat Kakanda Profesor Dr. Haji Mas Jaya MSc. Mohon ke depan Kanda. Pak Mas Jaya kita undang, AMP undang untuk mewakili etnis Mandar. Silakan sini Kanda. Kanda Dr. Fadila, nggak usah diajak, biar beliau di situ aja dulu. Ada gambar berada. Oh, siap. Di mana? Sini boleh. Di sini boleh. Gitu. Ini. Pembicara kedua, saya undang kepada Kanda Profesor Dr. Mohari Yusuf MSc. Silakan Kanda. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Haji Andi Adeleku mewakili etnis Bugis. Pak Buhari, Kanda Buhari kita undang mewakili etnis. Sini boleh. Lain nama alat sini. Lagi? Benar benar tanya. Dan terakhir mewakili etnis Toraja dengan hormat kami undang Bapak Hasim Kata. Pak Hasim Kata ini adalah sekretaris Ikatan Keluarga Toraja. Silakan Pak Hasim Kata. Siap. Tidak ada masalah. Iya kan? Kalau aku nggak bisa. Jalan salahnya. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, insya Allah selama kurang lebih 2 jam ke depan kita akan bicarakan satu tema yang tentu akan sangat menarik, apalagi dengan melihat 4 orang pembicara kita. Kita ingin melihat AMP sebagai organisasi pilar di lingkungan KKSS Kaltim tentu merasa perlu untuk mensyukuri bahwa tahun ini, tahun 2026 itu kita memasuki usia emas KKSS yang didirikan pada tanggal 12 November 1976. Oleh karena itu, selain itu juga AMP juga baru akan ulang tahun juga ini Kanda Prof. Insya Allah tanggal 17 Februari, 3 hari lagi ulang tahun yang ke-8, sehingga momentum kita hari ini kami tentu sangat bersyukur, bergembira bisa melakukan kegiatan ini, dan mudah-mudahan bagi AMP kami ini adalah muslir, apa yang kita bicarakan nanti bisa menjadi bahan bagi peserta muslir untuk nanti menjadi produk rekomendasi dalam muslir yang kita akan disampaikan kepada KKSS. Tadi pagi sebelum kita di sini, saya lihat ada berita di koran Samarinda Post tadi itu yang dibagi. Ada satu tulisan yang saya kira sangat bagus di situ karena judulnya Setengah Abad KKSS, Arah Baru AMP. Itu penulisnya Ketua AMP yang di Sarudi. Tadi saya tanya dia, saya bilang ini arah baru ini maksudnya apa ini? Jangan-jangan dia ada Calon ketua KKSS. ya calon ketua KKSS. Nah, dia tidak jawab, dia cuma senyum. Nah, saya nggak tahu maksudnya senyumnya itu apa ini pagi ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada 4 tema kita. Yang pertama nanti Kanda Profesor Dr. Dimas Jaya MSc akan bicara tentang refleksi kepemimpinan. Dari sisi kepemimpinan kita di Kalimantan Timur ini, kira-kira warisan seperti apa yang bisa kita peroleh, yang bisa kita catat, yang bisa kita tata menuju masa depan.
tentu saya tidak perlu memperkenalkan siapa beliau. Saya kira kalau ada yang tidak kenal kader Prof Jaya itu baru 3 hari di Kalimantan Timur. Beliau pernah rektor Universitas Murawarman selama 2 periode, dan karyanya saya kira kita bisa lihat menjadi tim di IKN. Saat ini juga sebagai ketua Dewan Masjid ya, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, dan saya kira banyak di dalam kaitan dengan KKSS. Beliau pernah menjadi sekretaris BPW KKSS Kaltim selama 2 periode ya Anda ya, selama 2 periode saya kebetulan mendampingi beliau waktu itu, dan sangat aktif beliau dulu ya, ke Batam, ke hampir semua kegiatan KKSS tingkat nasional kita berpartisipasi dengan baik. Dan oleh karena itu saya kira beliau punya legitimasi yang kuat untuk bisa bicara bagaimana melihat kepemimpinan dalam konteks KKSS ini. Dan satu lagi kalau boleh saya perkenalkan tentang Kanda Prof Jaya, itu terakhir beliau berprestasi sebagai juara 3 lomba domino di Balikpapan. Oh iya, Nah, di Balikpapan. Balikpapan. Bukan Samarinda. Ya. Ya. Jadi Cuma masuk satu-satunya masuk. ya, jadi di akhir tahun lalu itu Ya. dalam kegiatan KKSS dan USS pendidikan kita di Balikpapan dibuat lomba domino, juara 1 jadi juara 2 itu dari Balikpapan. Nah, juara 3 Nah, Samarinda. juara 3 dari Samarinda. Dan itu juga diikuti oleh Pak Ridwan Pasta, Ya. dan Ketua juga ada. ketua juga ada, tapi nggak masuk. 1 kali putaran aja. Oh, dulu di kualifikasi. Jadi saya kira itu. Jadi kesempatan pertama saya berikan kepada Kanda Prof Mas Jaya melihat waktu kita Kanda kurang lebih 15 sampai 17 menit. Ya. Nanti kalau sudah 15 menit saya akan ingatkan Kanda punya waktu 2 menit proses. Dengan hormat saya persilakan. Ini tapi. Pak D. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu pada pagi hari ini yang digagas oleh HMP. Terima kasih HMP sudah mengundang kami untuk diskusi sama-sama, dan kita yang hadir secara khusus Kanda Malpansa Senior, dan sejak adanya KKSS Kaltim beliau sudah berkiprah di Kaltim. Ada ketua KKSS bersama ketua harian yang keduanya selalu kalah. Ya, ada ketua KKSS Samarinda, masuk juga final di Balikpapan. Oh, masuk final ya. Juara 4. Ketua ISS, mantan pacar ada juga di sini. Para tokoh-tokoh, ada Pak Denudin, ada Pak Dinasir, dari Pak Ayu. Bendahara umum. Tapi karena di sana tadi pikir ada cabang, ada Usman. oh iya, ketua baru lah. Ketua KKP, ketua harian, secara khusus ketua HMP dan seluruh DPD-nya. DPD namanya ya?
pimpinan wilayah yang cabang-cabang pimpinan daerah ANP di seluruh Kalimantan Timur yang hadir, para tokoh-tokoh, secara khusus yang bersama kami ada Prof. Bohari, ada Andi Adelepu, dan ada Pak Senkarta. Moderator yang paling hebat ini. Tadi itu kami bisi-bisi di bawah sama Pak Andi Adelepu, moderator yang mau difokus atau mau jadi moderator. Langsung diambil di tengah atau hebat emang. Ini orang paling kalau satu kiri orang paling. Tadinya saya sudah cukup lama sebenarnya ya. Ada 2 minggu kali saya dihubungi oleh ketua Parepare untuk tampil di sini. Saya berpikir-pikir ya nantilah, tidak usah diskusi karena pasti acaranya biasa-biasa saja. Ternyata semakin hari semakin informasinya ini bahaya ini Parepare ini. Ya. Ternyata kegiatannya satu di Aston. Yang kedua, dia didahului oleh kegiatan yang cukup ingin mengembalikan sejarah keberadaan KKSS. Akhirnya saya tidak biasa-biasa, saya bikin materinya Pak. Biasanya kalau organisasi seperti ini ya datang aja saya salah bisa aja. Pinrang. Kalau pinrang atau yang lain, saya datang aja kan. Tapi ini kayaknya ternyata ya. Dan satu lagi Pak, hari ini saya kebetulan ketua BPP-nya Universitas Nahdlatul Ulama. Ada pelantikan wakil rektor, jangan salah. Tapi saya memilih hadir di sini. Karena saya serius. Mungkin sudah saya dikasih tema lagi. Tema refleksi kepemimpinan organisasi dan lembaga sosial. Bisa dilihat barangkali slide-nya, oke. Bapak Ibu sekalian, ternyata kita berorganisasi ini secara khusus KKSS itu punya histori. Kalau mau jujur, yang ditampilkan oleh HMP hari ini, inilah etnis pendiri KKSS. Tepuk tangan dulu. Jadi ada etnis Bugis, ada Makassar, ada Toraja, ada Mandar, yang istrinya Bugis. Dan setahu saya, boleh dibuka, dicari di Google misalnya, atau dibuka di mana saja, bahwa ada 4 tokoh besar yang menjadi catatan penting dalam pendirian KKSS. Yang pertama adalah Asis Bustan. Kemudian itu dari Bugis. Kemudian yang kedua Profesor Baharudin Loba, itu dari Mandar. Kemudian dari Toraja adalah Sampai Toding itu bisa dibuka. Dan yang ketiga dari Makassar yaitu Jenderal Angkatan Laut Abdurrahman kalau tidak salah namanya, dan Ngamin kalau tidak salah, boleh dilihat. Semuanya ini menjelaskan kepada kita dengan tokoh-tokoh ini bahwa itu ada niat baik yang ingin diwujudkan. Salah satunya adalah silaturahimnya, membantu teman-teman kita para perantau, dalam bahasa sekarang anak diaspora, sehingga di nuansa pendekatannya adalah Panci dan Siri. Kalau kita melihat tokoh ini,
pendiri besarnya ya, secara khusus 4 etnis ini yang mewakili, ada yang lain sesungguhnya, ini mewakili memang karakter-karakter tersendiri. Ada yang pemberani, ada yang jujur, ada yang sangat agamis, ada yang sangat toleransi, semuanya ada di situ. Roh inilah yang perlu kita kembalikan di dalam rangka membangun kebesaran dan kebersamaan dalam KKSS. Saya tidak tahu kenapa HMP berpikir ke sini. Apa mau jadi ketua KKSS? Atau ingin niat baiknya adalah KKSS itu betul-betul seperti keberadaannya. Terjawab tadi oleh ketua bahwa dia tidak mau mengulangi sejarah yang terjadi pada 5 tahun yang lewat. Luar biasa. Saya lanjut, saya tidak bacakan karena sudah disampaikan. Fungsi tanggung jawab kepemimpinan banyak memang Bapak Ibu sekalian, jadi tidak bermaksud menggurui. Bagaimana kita seorang pemimpin itu dari roh yang saya sampaikan tadi paling tidak adalah menjadi visioner dan strategis, mampu melihat gambaran besar dan masa depan organisasi serta merumuskan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan jangka panjang. Itu secara organisasi. Karena serius ini jadi saya ya tulis saja seperti ini. Kalau tidak serius tidak perlu ditulis. Kemudian kolaboratif tadi sudah disampaikan oleh HMP. Jadi memang betul ini HMP tidak hanya yang seperti kita pahami selama ini, ternyata dia sudah mulai berpikir bagaimana kita dan partisipatif, responsif terhadap perubahan sosial. Jadi judul dikasih ke saya adalah refleksi kepemimpinan dan perubahan sosial, luar biasa. Kemudian berbasis nilai dan integritas. Kembali lagi yang awal saya sampaikan, bahwa tokoh-tokoh yang mendirikan KKSS itu juga adalah sangat jujur dan integritasnya tidak diragukan. Jadi ya tepuk tangan, terlanjur aja yang tepuk tangan tadi. Kepemimpinan KKSS yang inklusif, berintegritas dan adaptif, ini juga saya coba rumuskan di dalam tulisan ini, atau paling tidak bisa menjadi bacaan kita kalau kita mau berorganisasi KKSS secara bagus. Kepemimpinan inklusif itu menggambarkan mengakomodasi keragaman latar belakang anggota. Jadi di dalam KKSS itu kita harus mampu melihat siapa yang kita seniorkan dari sisi usia, profesi kita masing-masing kan pasti ada yang berbeda. Kemudian wilayah tadi sudah bagus, di dalam organisasi kita ada etnisnya, ada administratifnya, kabupaten kotanya. Kemudian kita ada yang bergabung mantan aktivis di kami atau kami ada di situ, generasi muda, mendorong ibu-ibu karena ternyata saya punya pengalaman. Saya membaca teman-teman kita ini sejago-jagonya laki-laki tidak pernah berani membantah perintah perempuan. Jadi IWSS itu harus, atau ibu-ibu itu perlu dilibatkan dalam segala hal aktivitas kalau KKSS mau bagus. Itu maksudnya. Kalau mau bagus. Termasuk pemudanya, ikaminya.
membangun ruang dialog lintas komunitas dan etnis di Kaltim. Salah satunya HMP mulai lagi hari ini kita membangun dialog bersama. Nanti ini dikembangkan. KKSS itu ya ada daya, ada apa-apa ya kita duduk sama-sama lah. Kita nanti harus punya kontribusi membangun Kaltim, tapi lewat kekuatan yang kita miliki bersama secara dari kepemimpinan adaptif adalah respon terhadap perubahan sosial, yaitu pada jago-jago semua lah. Jadi tadi saya mengamati, melihat dari depan dan sampai ke belakang, kalau secara medsos sosial itu ya hampir semua bergerak tangannya lah. Jadi tidak usah lagi diajari semenjak sekolah perubahan-perubahan sosial. Tapi ini kalau kita tidak mampu menjaga secara karakter dan esensi keberadaan kita, kita bisa terbawa arus itu. Oleh karena itu perlu kita juga mendalami betul bagaimana karakter. Kemudian adaptasi terhadap dinamika pembangunan. Kita banyak ini profesi kita, ada pengusaha, ada guru, ada macam-macam lah. Semuanya itu diharap untuk bisa bagian dari yang terlibat dalam pembangunan Kalimantan Timur. Ini yang digarisbawahi oleh Ketua MP tadi adalah kepemimpinan kolaboratif, membangun kemitraan strategis dengan pemerintah daerah. Jadi kita harus, keberadaan organisasi kita harus mampu memberikan, kita tidak hanya besar, ya, tetapi kita harus memberikan andil besar juga terhadap pembangunan daerah, mengoptimalkan jaringan perantau diaspora Sulawesi Selatan sebagai kekuatan sosial dan ekonomi. Catatan BPS, kita hari ini nomor 2 terbesar di Kalimantan Timur. Rinci lagi, kurang lebih kita 35% dari keseluruhan penduduk. Kalau penduduk Kalimantan Timur sekarang berapa? 4 juta. 4 juta dibagi 30 berapa? 1,6, 1.500.000. Tambah 3 orang pintar. Tambah yang terus yang tambah 3 orang pintar. Masa 3. Sangat banyak. Kalau potensi ini rasanya secara individu perseorangan sudah mewarnai sesungguhnya. Sudah mewarnai seperti disampaikan Ketua KKSS. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi gubernur, ada yang jadi anggota DPR, ketua DPR, ada semua lah sudah. Tetapi secara esensi keberadaan organisasinya belum terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat, termasuk masyarakat kita sendiri. Jadi pada jago mana Kie? Jago sendiri. Ya saya misalnya pernah jadi rektor, tapi masih banyak yang belum sepenuhnya semuanya kita bisa bantu masuk di Unmul, masih mengeluh agak tuh di rektor Bami di Napataman aku misalnya. Begitu juga mungkin yang lain. Tetapi ada cara untuk mengoptimalkan organisasi dan menjawab bentuk kepemimpinan kita. Kita potensi ini kita garap bersama. Pernah sesungguhnya idenya bagus. Pernah kita coba gagas. Saya ini di KKSS sejak zamannya Pak Andas terpilih di Balikpapan periode kedua. Kemudian 2000 berapa itu? 2001 kali.
ya ada Pak Balpas juga. Itu saya sudah masuk di KKSS. Kemudian beralih ke Pak Luther 2 periode. Pak Luther itu dipilih pertama di gedung BPD. Kemudian dipilih lagi di Hotel Mesra. Pak Alimudin dipilih di Golden Hotel. Kemudian Pak Sofian dipilih di Senior. Pak Alimudin dipilih di Metro. Semua ada dinamikanya. Dan memberikan gambaran kepada kita bahwa setelah Pak Alimudin, ya, atau setelah Pak Luther, dinamika awal ada sesungguhnya. Tapi kehadiran tokoh-tokoh sentral kita itu bisa meredam dan membawa menjadi satu tujuan. Itu mungkin yang dikehendaki oleh AMP. Ada sudah di hulunya dulu. Jadi tidak usah, cukup tokoh-tokohnya duduk sama-sama, kita cari yang terbaik untuk bisa membawa rohnya KKSS. Dan saya ulangi, potensi 1.500.000 misalnya tadi, dulu pernah kita gagas, itu konsep semua anggota itu berpartisipasi, yang disebut dengan 1.000 mega. Sesabu mega. Sesabu mega ada dulu konsepnya sesabu mega. Kali ini 1.000 dikali 1.500.000, 1,5 miliar satu bulan, Pak. Duit dia tetap sepa-sepa. 1.000 satu bulan, bukan satu hari. Kalau ajukan dana kan bisa diambil 100 tahun. Karena 1.000 satu bulan. Kalau 1 tahun kan cuma 12.000. 10 tahun 120.000. Kalau Pak Indra ini ya barangkali langsung dia bayar, misalnya saya kira-kira 3 bulan. Telung bulan, telung satu itu 3 bulan. Itu. Tidak jalan. Karena tidak dicoba dengan baik, karena gampang-gampang kemana ya. Karena kita terlalu fokus pada toko-toko yang punya kemampuan finansial. Tanpa makanya ayam mana Pak baca itu juga kadang-kadang tidak menggugah kita untuk terlibat. Padahal kalau potensi 1.000 Sesabu Mega ini misalnya kita daur ulang kembali atau kita laksanakan kembali, maka yang paling kaya organisasinya di Kaltim adalah KKSS. 2 menit lagi. Ya. Ada, saya coba sampilkan juga konsolidasi internasional organisasi KKSS. Di sini ada aspek utamanya, fokus dan masalahnya, ada juga strategi penguatannya. Sehingga bisa kita keluar dari berbagai hal yang kita lakukan. Saya masuk ke terakhir karena sisa 2 menit. Peran sosial politik KKSS. Jadi Bapak Ibu sekalian, KKSS Kaltim berperan sebagai stabilisator yang mempererat integritas warga perantau dengan masyarakat lokal. Rasanya kita ini sudah secara individu. Dulu waktu kami terlibat banyak di KKSS, itu hampir semua persoalan etnis, terlebih yang dilakukan oleh etnis kita, itu hanya kita selesaikan internal saja. Bisa selesai karena kita mampu berperan secara bersama-sama. Kemudian peran sosial adalah penguatan solidaritas sosial antar warga perantau di Sulawesi Selatan atau diaspora sosial. Program
program sosial saya kira mungkin pasti sudah dirumuskan oleh HMP, nanti juga KKSS ada pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, tidak diragukan. Ini nanti yang akan dibahas yang lain adalah pelestarian budaya dan nilai-nilai kearifan lokal. Karena ternyata penguatan budaya dan kearifan lokal kita yang sangat bagus membawa kita dalam berbagai hal. Jadi ada penilaian tersendiri, walaupun juga kita ada karakter apa ya? Gampang panas apa bahasanya lagi? Terampil apa? Bembangan aja. Nah, itu nah tahu apa? Bukan. Sedikit muda temperamental. Ya itu. Wadah temperamental. Tetapi sisi lain kelebihan kita begitu bersahabat dengan kita, dan kalau itu menjadi saudara kita walaupun tidak satu darah, itu tadi ya. Walaupun tidak mesti satu darah, tidak mesti apa? Tak harus saudara. Tidak seharusnya apa? Tak harus saudara jadi saudara. Nah, tidak harus saudara untuk menjadi saudara. Di kita itu kita pakai dan dipahami oleh etnis lain. Jadi dia merasa terlindungi karena bersahabat dengan KKSS. Dan sangat terasa itu. Selain itu peran politik non partisan sesungguhnya, karena hampir semua kita, kelebihannya kita ini hampir kalau mau diurut ketua-ketua partai itu ya semuanya hampir sebagian besar adalah KKSS. Tetapi itu kita mampu membawa diri kita di dalam bentuk yang lain sebagai KKSS. Representasi aspirasi warga diaspora dalam kebijakan publik. Artinya kita mampu memberi peran yang bagus, kemitraan strategis, etika sosial politik organisasi, komitmen dan pada persatuan, toleransi, kekuatan. Nah, saya katakan tadi kita sangat toleran, termasuk pendirinya yang saya sampaikan. Kalau membaca biografinya tokoh-tokoh pendiri KKSS itu semua luar biasa. Jadi tolong ada buku KKSS itu. Kalau sempat ada waktu dibaca, terutama para pendirinya, supaya kita bisa juga di dalam KKSS bisa mengambil roh itu, tidak hanya sekedar karena rusaknya kita, karena hanya kepentingan sesaat. Apa maka deh? Siapa tuh? Kalau jadi KKSS, pilar saya sekian, urusan nih. Solang. Jadi itu tidak boleh ada di dalam KKSS kalau mau bagus. Hilangkan semua upaya merebut ketua KKSS dengan iming-iming memberikan sesuatu kepada pemilik suara. Jangan ada. Karena mulai rusak KKSS setelah itu ada. Kalau boleh saya bercerita sedikit. Proses waktu di senior, yang awalnya yang mau maju itu Pak Mumin Faisal. Pak Mumin Faisal, saya tambah 2 menit sedikit ya. Apa-apa, 3 menit kalau kemudian tidak jadi. Ada Pak Sofyan Hasdam maju, tiba-tiba saya didorong orang juga waktu itu, dan sudah mulai beredar upaya-upaya yang tidak sehat. Almarhum, karena saya sangat dekat Pak almarhum Haji Salafi, kita kirimkan Al-Fatihah dulu lah, Al-Fatihah untuk Haji Salafi. Dia datang di kamar saya bersama Pak Haji Khalid, kalau ada beliau itu saksi.
Dia bilang sama saya, maju kan di, maju. Sialan nalek tahu. Dia ngomong sama saya, kau makan 25 juta, kita kali 2 bayar. Kita kali 2. Kalau saya ikuti perintah itu pada saat itu, mungkin lain cerita. Mungkin lain cerita. Tapi saya tidak ikut, udah saya Pak Jalimudin lanjut, terpilih Pak Sofyan, udah mulai sesungguhnya menangis. Yang menangis itu adalah Abu Dalil, tanya kamu. Menangis, kencang tangisnya, kencang. Jadi Sau kalau mau mengembalikan rohnya KKSS, apalagi ada di sini tim pramusli, kalau ada yang mau kasih duit pemilik suara, batalkan saja dia jadi calon ketua KKSS. Karena itulah perusak awal persaudaraan, silaturahmi, keberadaan kita. Karena semua, apalagi kalau bangun cewek biasa. Nah semua ada duitnya. Ada orang tidak ada duitnya, tapi ada yang mau menduiti. Inilah yang susah. Banyak. Teman saya kemarin itu tidak ada duit saya, tapi ada yang mau menduiti. Oleh karena itu izin, karena arahnya memang ini untuk 50 tahun KKSS, kita kembalikan roh itu. Insya Allah kita pilih saja satu orang yang bisa membawa roh KKSS bermanfaat ke warga, bisa memberi kontribusi pembangunan daerah. Itulah sesungguhnya arah perjuangan pendiri KKSS. Kalau mau bagus, tapi mau kemana kada kuai, kada tuh perlu mati selesai sih, berakhir Pak. Ada, ya syukurnya kita seperti sampaikan ketua, ukuran sih, tapi tidak bagus organisasi. Makanya saya tampilkan ciri-ciri organisasi Pak, tidak bagus, tidak jalan. Kita rasakan ini, tidak jalan Pak. Ada. Apa yang bisa kita lakukan kalau akhirnya ya mungkin secara pribadi silaturahim bagus, tapi ya karena jadi uang biasa banyak bandel susah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira itulah beberapa hal penting Indonesia Mas. Saya tidak bacakan nanti intinya, karena niatnya HMP ini kita dukung penuh. Dan dia buktikan, teman daerahnya kali kalau sudah disampaikan, sudah terpilih ketuanya, dia buktikan, sudah musyawarah malam tadi, sudah ada ketuanya, yang lainnya sebentar sidang-sidangnya hanya formalitas. Mudah-mudahan apa yang dilakukan HMP yang sudah mulai menggali roh esensi sesungguhnya keberadaan KKSS, itu bisa tertularkan kepada muslim KKSS bulan Juni yang akan. Kalau itu jalan, kita paling besar dan semakin kuat. Tidak ada yang bisa menandingi kita. Apalagi kalau berpartisipasi semua. Dia memang susah, gampang sekali. Pada kuangka hotel Yasenya Astor bisa kita kontrak 1 tahun untuk menjadi sekretaris. Saking hebatnya itu kalau bersatu. 1 bulan aja 1 miliar Pak. Nggak ada masalah. Bapak Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya ulangi, sambil kita refleksi sedikit perjalanan sejarahnya, kemudian ke depan kita berbuat apa, dan secara khusus kalau mau maju, saya kira tidak ada pilihan lain adalah kita merenungi, kita menjiwai histori keberadaan KKSS.
Karena kalau tidak seperti itu, lain susah. Akhirnya kita besar sendiri-sendiri. Akhirnya kita hanya besar tertentu. Padahal kita mau besar semuanya, bermanfaat semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penting tadi waktunya banyak lewat, tapi saya asik mendengarnya, jadi saya tidak ganggu lagi. Dan saya kenal beliau hampir 25 tahun yang kan ya. Saya dampingi selama di KKSS. Beliau pimpinan sidang di Mubes kita di Makassar, dan apa yang disampaikan tadi, saya kira itu merefleksikan bukan hanya secara pikiran beliau, tapi itu juga lahir dari pantulan pengalaman, ya, pengalaman selama ini. Apa namanya? Dan jika memungkinkan, saya kira AMP setelah mendengar penyampaian Kanda Prof tadi, kayaknya Andi Saruli punya saingan nanti ke depan. Baik, itu tadi disampaikan dengan sangat baik dan spiritual penting, dan itu yang mudah-mudahan menjadi masukan bagi rekomendasi untuk muslimatin. Tadi Kanda Prof menyinggung soal Parepare. Tadi malam kita sudah tugas 10 juga memang, dan kita juga kenapa sebagian hampir semua orang Parepare kan lahir dengan sudah tradisi demokrasi begitu ya. Ternyata kita bedah kan, karena Parepare itu kan tidak ada penduduk asli sebenarnya. Penduduk asli dia ada karena ada bandarnya itu, karena ada pelabuhan, ya kan. Pak Ridwan kalau mau ke Kaltim nggak bisa kalau kita tutup itu di paling dia sampai di kampungnya di Lauleng kan, sampai di situ aja gitu. Nah, tapi karena tidak ada bisa lewat ujung Lero. Tapi karena tidak ada penduduk asli itulah, maka kita di Parepare terbiasa dengan banyak warna beragam. Ya, yang dari Makassar, dari mana itu beda kita kalau di Parepare.